Kali ini gue mau ngobrol sama Om Ridi sama Om Adi, peserta bentang Jawa yang pakai sepeda unyil. Nah, kita lagi di acaranya Om Bob di LSR. Kita cari tempat dulu ya. Teman-teman, di acara The Rolling Stories, kali ini gue akan ketemu dengan Per yang ikut di bentang Jawa. Per ini tadinya menjadi andalan gue dengan banyak harapan. Ternyata mereka babak belur di tengah jalan. Tapi kita akui perjuangannya mati-matian. Oke, tolong diperkenalkan masing-masing. Oke. Siapa dulu? Terserah. Sip. Halo semuanya. Gue Pegang aja, takutnya nggak. Adi, tapi biasa dipanggil Awe. Biasa dipanggil Awe. Gue di BJ ini cap 156. 156. 156. Ya, emang dari awal gue dari apa? Pertama kenal sepeda itu emang Sally ya. Jadi Sally Marcelina ya. jadi biasa emang roda kecil dari awal tahun 2015 tuh. Wah, udah 7 tahun, udah 10 tahun ya. Ya, 10 tahunan. Jadi Sally cuma ya gue cantik, terus ya akhirnya kita memutuskan untuk ikut bentang Jawa. Sebenarnya cuma pengen coba aja. Ya, uji nyali. Kira-kira sanggup nggak ya untuk ngikutin acara ini kan Pak? Karena menurut gue acara ini cukup oke ya, dan kayaknya ini istilahnya bisa sebagai ajang untuk bisa mengukur diri lah seberapa nikmat, seberapa jauh sih gue bisa sepedahan, itu aja sih. Sebelumnya sudah ikut event jarak jauh apa aja? Ya biasanya sih pernah ikut Audax 200, 300, 400 lah. Ya, berarti udah nggak terlalu asing dengan istilah unsupported, terus jarak jauh. Jadi bukan orang yang baru tiba-tiba FOMO ikut gitu lah ya. Udah 10 tahun bermain di sepeda, pakai sepeda lipat, sudah sering ikut Audax, ultra cycling, jadi udah pernah lah ya. Jadi ya udah sih. Harusnya familiar dengan segala macam. Ya cukup mafhum lah dengan rules dan juga apa yang harus kita hadapin tuh. Kita ya gue sih udahlah kita jalanin aja deh, kita be gentle aja lah jalaninnya, itu aja sih. Oke. Selanjutnya Bapak. Ya. Halo pagi. Nama gue Reddy, biasa dipanggilnya Bornes. Gue di sini nggak nyambung banget Reddy sama Bornes. Ya, jadi sebenarnya itu ada kisahnya Om. Kalau diceritain nanti panjang. Oh, panjang ya. Jadi kisah dahulu kala. Jadi dulu gue punya sepeda tuh namanya Bones. Oh. Gue namain Bones, Bones ya. Terus karena ada nama gue, ini harus ada inian gue lah. Akhirnya gue selipin kan, nggak mungkin Brones, Bones. Akhirnya, cukup di tengah-tengah akhirnya Bornes. Itu cerita singkatnya Om. Yeah. Jadi gue di bentang Jawa ini cap 157 nemenin Awe. Kebetulan Awe teman SMP. Oh, teman SMP. Tapi adik kelas. Oh. Secara kelas adik, tapi secara umur kakak kelas. Rumit pokoknya. Jadi apa ya? Jadi agak dilema Bon ya, mau sebagai kakak kelas ini kalau lebih tua. Iya, tapi secara umur kan harus manggilnya Mas. Nah, gue pertama kali kenal sepeda lipat itu terus terangnya dikenalin sama Om Agus Aprianto. Oh, Om Agus. Prof ya. Agus. Dulu dia tuh pertama kali tuh dia pakai dahon ro, dan gue waktu itu lagi main MTB. Jadi begitu, lihat nih sepeda apa nih? Kok kecil gini-gini nih? Nggak tertarik kan? Tapi ketika gue nyoba MTB kemana-mana, akhirnya gue kena tipes Om sampai 3 bulan. Dan gue memutuskan untuk jual sepeda. Dan gue coba cari sepeda yang ketika gue capek, gue bisa istirahat, bisa loading gitu ya. Bisa loading. Dan akhirnya pertama kali itu gue ketemu sama Dahon Speed waktu itu. Dan itu yang cinta pertama kali gue sama sepeda lipat saat itu, tahun 2009 itu. Dan gak pernah ikut yang goes-goes macam-macam tuh gak pernah. Sampai gue pindah ke Balikpapan. Oh, jadi saat 2009 sampai 2019 itu ya cuma gue bisa dibilang lah gue cari sarapan, gue apa. Cuma ketika gue ke Balikpapan, gue ketemu komunitas yang benar-benar men-challenge gue. Jadi pertama kali itu ada kayak tour Balikpapan Samarinda, coba ikut gitu. Lumayan itu lewat Bukit Suharto ya? Ya benar, Bukit Suharto, rollingnya tiada henti tuh. Naik mobil aja mabok. Iya bener Om. Dan itu komunitasnya sepeda lipat, makanya sekarang gue pakai bajunya nih. Folding bike Balikpapan. Ini fotonya gini. Jadi bukan callback ya? Bukan. Folding bike Balikpapan ini salah apa ya? Kecintaan gue sama sepeda lipat yang akhirnya setiap kali gue ikut, gue nggak nyebut itu ikut event ultra ya. Cuma kalau udah 100 tuh gue pasti selalu insya Allah pakai sepeda lipat. Gue waktu yang ikut Enduria pakai Brompton.
Audax 200 pakai Brompton. Pakai yang nyoba Audax pas pakai BF itu 400. biasanya kan gue dapet jam itu kalau 200 tuh jam 5-an lah Om. Kalau pakai BF tuh ada lebih cepat. Jadi ini kok jadi lebih cepat ya. Jadi gue coba enak pakai Brompton, suffering itu kayak lebih berasa ya? Iya. Lu masokis kayaknya. Itu jadi wah kayak masokis nih orang. Jadi semua yang event yang sampai terakhir kita ngelup sama road bike itu. Gue ngejar speed 40 tuh pakai ini tuh emang dapet ya. Rasanya tuh gue capek banget ngos-ngosan itu, dan itu yang bikin gue sama sepeda lipat itu, walaupun gue punya road bike, gue dapet feel-nya lebih di sepeda lipat sih. Makanya event yang pas Bentang Jawa ini sebenarnya awal mulanya itu gampang Om. Gue pengen banget ikut, cuma gue nggak punya kemampuan, maksudnya istilahnya masih jauh lah. Tapi ketika ada tawaran dari temen gue ini, Bor, ikut Bentang Jawa yuk, kita pair. Oh serius loh? Iya. Wah, nyesel ngajaknya. Iya. Karena gue terus terang aja, gue punya kayak semacam kayak nggak tahu, pokoknya kalau udah gue mendekati malam tuh gue takut Om. Gue nggak tahu, ketakutan gue tuh emang wah gila. Dan ketika ada tawaran ini, wah ini gue di atas 400 nih, udah pasti nih macam-macam. Malam nih. Masih malam, dan begitu deh, wah ada temennya gue gitu. Boleh. Jadi gue ada berani di situ. Itu sekilas cerita ini sih Om. Kemarin naik apa? Pakai apa? Diceritain dulu. Kemarin sepedanya apa? Pas Bentang Jawa pakai Bike Friday BF ya, ban 22. Ban 22 soal bebannya soal beban lebar 28. Sebenarnya itu nggak rekomen buat 28 kelebaran. Enggak, 28 di sepeda lipat kan kecil loh. Oh iya. Kalau iya. Jadi kemarin memang begitu di rute-rute itu emang ini loh. Nggak bisa di fight-nya benar-benar, perjuangannya benar-benar. Sprocket belakang? Kemarin pakai 1134. 1134. Itu berapa speed berarti ya? 11 speed 1134, depan itu 5434. Seharusnya mumpuni ya. Mumpuni Om. Kalau secara ini sepeda sih nggak rewel alhamdulillah Om. Orangnya aja yang rewel. Orangnya, lututnya ya. Tadi kemarin pakai sepeda apa weh? Gua pakai Turn Mini Velo. Ban 22 juga. Cuma gue kalau Bornes pakai yang 1/8 lebih tipis. Gue tuh bisa masuk tuh yang 3/8, jadi lebih tebel, walaupun ya nggak terlalu signifikan sih. Tetap aja kalau ketemu jalan gravel sih ya tahu sendiri lah. Kemarin gravelnya Dendels banyak gue tuntun, beberapa kali tuntun. Itu di luar ekspektasi tuh gue. Iya memang. Gila. Gue sampai ini jalanan apa nih? Kok bisa-bisa aja sih panitia kesini gitu. Iya benar. Cuma gue ingat pas lagi dia technical meeting bilang, jangan enak-enakan lo ketemu jalan aspal terus, sekali lagi lo gue belokin ke jalan gravel kan. Gue gak mikir itu sampai 20 kilo sejauh 20 kilo. Dulu lebih panjang. Itu kan sebagian udah ada di semen kan. Betul. Dulu pertama kali yang gue lewat itu lebih panjang. Itu gue sepanjang jalan gue memaki panitia terus itu. Anjing lu ya bener lu, gak lihat sebelah itu kenceng banget ini apa sih? Sepanjang jalan tuh gue memaki panitia itu. Itu bener, karena buat ban apalagi lu pakai ban 16 ya. 16 banci. Waduh, itu banyak gue tuntun. Jadi gue genjot, gue tuntun. Ini gue bukan capek genjotnya, capek naik turun sepedanya nih gue bilang. Iya kan? Benar tuh, jalur Dendels tuh gue gila nih. Di luar ekspektasi sih. Yang jalur Dendels begitu ketemu aspal kan, alhamdulillah aspal. Iya. Tuh di spot aja. Waduh, gue bilang. Belum yang jalanan 2 kotak begitu kan, lu mau wajar. Berarti jalanannya bagus nih sini, ntar pindah ke sini. Jadi emang paling yang pas mau ke jembatan tuh. Oh iya. Jembatan tuh benar. Aduh. Udah gitu semen kotak-kotak begitu. Ayalah, benar. Dan kita masuk situ maghrib. Jadi jam 5. Kita masuk ya abis asar. Keluar tuh sebelum Taruh aja enggak apa-apa deh kalau gitu. Biar enggak usah pegangin, repot kasihan. Jadi abis asar keluar tuh baru abis mau isya. Jadi sekitar 4 jaman gue. Di jam 5 masih terang gini nih, tahu-tahu jam 6 tuh udah gelap. Padahal itu sebenarnya kalau kita lihat di langit-langit tuh masih terang, tapi begitu di dalam itu gelap banget. Itu memang salah satu segmen yang bikin frustrasi sih. Menurut gua frustrasi. Ya, oke. Terus coba ceritakan perjalanannya nih. Karena kalau kita lihat di Resmap kan gue sampai sempet tuh komen, ini berdua marahan apa satu di ujung mana, Kenapa pula ini begini? Nah, coba diceritain nih gimana sih dari CP1 dari start. Gue pengen denger nih cerita. Ya, saling ngisi aja. Kalau start kita standar ya, maksudnya nggak
bareng lah, maksudnya masih normal dari nggak terlalu nge-push di depan juga. Ya kita ikutin pace kita aja sih, strateginya kita ikutin, nggak usah ngikutin orang tapi ikutin pace kita aja. Karena untuk CTA awal, rute-rute awal kan untuk 100 kilo pertama itu masih oke lah ya, lagi 60 kilo lah, 60 kilo. 60 kilo tuh Sampai Bayah lah. Iya, masih aman. Itu masih oke lah, masih bisa bareng. Terus sampai yang paling kita agak hari pertama tuh ya, itu kan hari pertama itu masih panas tuh. Panas ya, panas dan angin, hujan. Ya. Terus, hujan tuh kita sempat di awal CP pas nanjak tuh kalau nggak salah Bayah Ujung Kulon, Bayah, itu kan mulai tuh. Udah agak kepayahan tuh. Jadi di awal dia yang ngebok. Pas udah naik Bayah awal, itu baru belum nyampe Cepek ya? Udah. Belum nyampe Cepek ya? Udah. Kayak lebih dari Bayah deh, kayak tanjakan yang itu pas mau belok ke itu kiri. Ujung Kulon kan? Bukan, udah lewat. Udah lewat Ujung Kulon. Ke arah Cimaja. mau ke Cimaja. Oh iya. Itu udah nanjak turun mau ke Cikotok situ ya. Iya. Gitu. Pokoknya gue Cimaja kita masuk sore ya. Ya yang udah hutan-hutan itu kan. Yes. Cuman saat itu emang pas para makhluk ngebongking itu karena kan ini cuma deket aja nih, nggak ada inian. Terus tapi tiba-tiba tuh dari yang tadinya energi banyak tiba-tiba langsung ngedrop gitu. Begitu hujan langsung habis ya. Banget nih. Pas kita lagi nanjak tuh harusnya kita makan dulu ya. Iya, pasti kita tuh makan dulu. Lu makan di mana? Pertama kali makan? Jam 12. Jam 12 saya makan nggak makan biasa kan. Masih normal. Kalau untuk makan kita lumayan teratur ya. Maksudnya on spot semua. Cuma memang yang ketika itu karena memang hujan plus juga nanjak itu lumayan panjang. Panjang ya. Dan rolling terus kan. Terus dan hujan itu yang bikin kita agak drop badannya, badan drop ya. Belum ini. Jadi agak kacau tuh pas nanjak di situ. Habis itu pas di atas ketemu makan ini Indomie, udah kita sikat ketemu warung, makan Indomie. Aman, enakan, turunnya ternyata nyebelin tuh kan. Iya, jalan rusak kan. Jalan rusak. 9 kilo atau 10 kilo tuh jalanan rusak kan. Hujan deres kan, hujannya tuh bukan deres om, kalau udah badai ya. Karena setiap kali ada empasan angin tuh kita sepeda kecil. Itu ketemu Fai di situ ya? Fai ketemu di situ. Iya, Fai sempat gue lihat sama Fai kok berhenti, bilang lu ngapain Fai berhenti, itu jam 7-an apa jam 8-an gitu kan. Mirip sama gue sama tahun lalu sama Fai di situ makan nasi goreng tuh. Gue sama Fai waktu itu di situ makan nasi goreng, cuman habis itu Fai jalan duluan, gue masih ngaso gitu kan. Terus gue bilang, Fai lu jalan, lu tuntun aja, lu nggak mungkin genjot juga kan. Cuman kan ya katanya anginnya deras gitu dia. Jadi ya kita coba pelan-pelan. Tadinya target awal seperti yang lu bilang, gue ingat omongan lu tuh di podcast mana tuh, lu bilang pokoknya stay di Pelabuhan Ratu lah gitu. Pelabuhan Ratu ya, itu kuncinya di situ. 250 Gunung Mulia ya. Iya, Gunung Mulia. Kita udah di situ. Lu nyampe situ? Belum. Akhirnya kita di Cimaja itu jam berapa? Setengah 12. Wow, udah kemalaman ya. Akhirnya udah kita secara lebih cepat, feeling gue kita recovery lebih cepat. Start lebih cepat. Cuman yang pas lagi nanjak Bayah itu om, gue makanya baru tahu ya Jawa Barat tuh ternyata se-ekstrim itu ya. Baru turunan, mau jembatan nih. Wah, udah berarti gue pikir habis turunan ya turun karena kalau menurut gue ketemu lo habis tanjakan pasti turunan kan. Begitu ketemu jembatan, nanjak lagi. Nanti udah di atas nih kita turun lagi, ketemu jembatan, pasti nanjak lagi. Dari Jawa Barat tuh ternyata modelnya kayak gitu. Jadi yang gila nih benar-benar. Saat itu kan kita udah. Lu udah enak belum lihat jembatan? Karena kalau lihat jembatan, asing jembatan lagi. Dari jauh anjing jembatan lagi. Ini siapa sih ini insinyurnya nih? Nah otak kamu bilang. Iya. Kalau di Jawa Tengah itu masih kalau ada tuh. Iya. Kalau ini enggak. Jawa Barat tuh blok. Iya. Blok. Dia udah turun bawah, paling bawah terus nanjak langsung ceng. Bisa ngambil garis lurus sebenarnya. Iya, lu benci banget ya jembatan pasti ya. Anjing jembatan banyak banget gitu ya. Ya, kondisi kita nggak bisa turun cepat kan, nggak bisa cepat, nanjak pun nggak bisa cepat karena jalanan nggak ada momentum juga kan, sepeda kecil nggak ada momentum. Bilang wah nggak ini. Makanya pas di Cimaja itu akhirnya mutusin untuk berhenti karena ngeliat wah ada yang ini juga nih pakai ban gede juga nih di situ kan. Gue ngatakan berarti nggak beda jauh lah gue gitu ya. Jauh lah ini, udah kita bareng ini aja lah. Akhirnya kita start kemarin itu 5:30 ya sebenarnya. Iya. Hari kedua itu 5:30. Kita tadi siang dong. Siang. Tetap siang. Harusnya jam 4 udah cabut. Harusnya udah jalan. Kita baru beres-beres tuh jam 1-an malam. Oh, kenapa? Capek. Oh, karena lu masuknya juga jam 12-an ya. Iya, jadi makan. Kita akhirnya makan beres-beres cuci-cuci itu baru benar-benar istirahat tuh jam 1-an baru beres. Badan udah hancur.
Belum. Hari pertama tuh hancur. Wah, capek banget. Terus di bayangan lu apa tuh? Waduh, mati nih gue di tengah jalan nih, baru 200 kilo nih. Gue ngerasa kayak 230. 230, mati nih gue, masih jauh banget nih gitu. pagi-pagi. Cuma paginya gue ngomong awal ini keputusan tepat kita nginep di Cimaja karena pagi itu udah Menghibur diri lah ya, menghibur diri. udah ini lah. Gak ada tempatnya lo di situ, jauh. Jadi kan kita punya kayak semacam apa ya, yang kayak CP-CP gitu loh, catatan-catatan itu. Gue udah nyimpen itu sampai CP, pokoknya target hari pertama tuh sampai di 300 lah Surade. Gue udah nyimpen CP-CP-nya. Jadi hari pertama, kita tiap CP nih, akhirnya lain rencana buyar. Iya. Terus setiap kali capek udah berhenti ya. Isi bidon, makan, pokoknya kita berhenti. Bayangan lu apa tuh di kepala lu berdua tuh? Anjir ya kayak begini ya. Ngapain gue begini? Ngapain gue capek-capek? Tahu gitu gue kagak mau diajak per gitu ya. Kalau gue touring motor aja gue males om, yang namanya ke Pelabuhan Ratu tuh udah males deh. Ini gue naik sepeda ini dulu. Goblok banget ya. Tapi udah mulai memaki belum? Oh, itu masih dalam hati. Oh, masih dalam hati ya, belum keluar ya. Hari pertama belum keluar. Itu anak gue ada temen gue. Jadi waktu di Bayah itu terus terang aja gue juga kan malam tuh om. Malam hujan sendirian itu kayak flashback lagi gue waktu udah 400 di Rongkop om. Rongkop gue sendirian dan pas saat itu gue berani. Kenapa? Karena pas masih ada lampu nih sebelah gue. Jadi gue tetap inilah. Nggak terlalu ini walaupun badan capek tapi mental gue masih gua. Itu hari pertama tuh. Itu start di Pelabuhan Ratu ya, Pelabuhan Ratu. Kan mulai rolling. Nanya Surada, iya. Aman tuh. Cuman saat itu kita lagi nyari CP om. Kok kita CP satu, kayaknya ada ini nih, ada Alfamart di depan, Alfamart tuh. Pasti ternyata nggak ada. Akhirnya kita sempat turun 3 kiloan lah om. Udah naik di atas lah karena nyari kemungkinan yang kita khawatirin nggak ada lagi. Jadi kita turun lagi. Orang-orang pada naik, kita turun. Aneh banget. Gue diam aja udah. Jadi kita berhenti di situ isi bidon karena pikir wah nanjak nih panjang nih. Pas sudah selesai di Apam itu kita nanjak sih. Nanjak terus ada aman. Ada Indomaret ngapain? Turun nih, Bang. Ngapain sih, Bon? Turun kita 1 kilo, 2 kilo kan. Udah mulai itu, udah konflik udah mulai. Udah mulai caci maki udah bilang, lu tuh bikin CP bener dong. Ini ngaco nih yang bikin nih gue. Tapi karena gue ngeliatnya ibaratnya ngaco karena udah ini ya mikirnya kita udah aneh-aneh lah. Iya, tapi nggak ada sih karena nggak ada. Sama-sama belum nggak tahu daerah situ kok. Nggak pernah kita banget sampai situ nggak tahu gitu. Jadi konflik udah mulai muncul dong konflik. Udah ada cacian belum di situ belum ya? Gue kalau setiap kali ada itu gue langsung ini ingat jaga emosi om. Jaga emosi. Jangan sampai habis selesai ini gue nggak kenal lagi nih. Nggak, kalau dalam mungkin gini ya, kalau buat gue itu salah satu kuncinya adalah menurut gue ya, lo harus tentuin salah satu di antara lo sebagai leadernya. Iya, nggak bisa dua-duanya dominan ya. Kalau atasan bawahan. Kalau kemarin. Nah ini siapa atasan bawahannya? Iya, gue ngikutin ritmenya dia. Walaupun main lu tusuk aja bisa bicara ya. Nggak apa-apa. Gue akan apapun komennya dia gue akan terima karena menurut gue isu kan. Ya udah konsensus di depan ya. Enggak gitu, lebih ke elunya. Nah, lebih gue karena secara persiapan Freddy lebih mantap. Gue dibanding gue, jadi gue ya udahlah gitu ya. Nah, gue akan ikutin ininya dia, jadi gue akan saran dia kayak itu gue terima. Fine lah, kita itu sih poinnya. Iya benar setuju. Nggak bisa dua-duanya. Kalau kemarin kan gue jadi iya nih. Kemarin nih dibully lu sih nih, lu ambil keputusan lu persiapan lu yang bener dong. Gue udah percaya nih sama lu deh. Kagak coba kalau pas dia turun, ini ngapain sih turun nih? Ya maksud gue. Lu ngabisin waktu dia, ada 15 menit nih gitu kan, pasti lebih lah. Lebih. Orang ada kan 2 kilo, 1,5 kilo. Nah iya lebih itu. Turun loh. Iya. Dulu nanjak lah ya. Turunnya mungkin cepet ya, nanjak itu apa ya? Karena gue pikir kalau nanti kita di atas nggak ada, gua nanti berabe. Karena kita ngerasain hari pertama itu nggak pilih, makan dulu kan ya, nggak usah makan gitu. Ya, udah itu salah itu. Aja. Ya tuh di atas nggak ada tempat makan. Udah ngebongking gitu. Iya. Jadi gue juga mikirnya gitu, wah iya benar kalau nggak ada juga. Ternyata nggak ada lagi. Gue wah tau gitu ngapain turun nih? Udah mulai dong, emosi udah mulai. Wah masih ditaruh. Itu kita karena pagi ya nanjaknya, jadi nggak terlalu ini loh. Effortnya juga nggak terlalu. Nggak itu banget. Sampai Pelabuhan Ratu itu jam berapa kemarin? Pelabuhan Ratu pagi Pagi kan langsung Cimaja langsung Pelabuhan Ratu tuh. Kita cepet sih waktu itu. Nah, situ tuh gue patokan gue kan Bob sama Ovai. Ovai di depan. Iya. Wah masih nih karena gitu. Jauh Om, dia start duluan kan mereka si waktu itu jam pagi lah. Jam 4 ya biasanya. Jam 4 ya. Ovai juga Pelabuhan Ratu. Dia udah nanjak duluan pas gue lihat. Wah
bisa lah gitu ya. Iya kayak bisa di pelan. Ya ternyata benar pas sampai Surade. dia ujungnya tuh Ujung rollingan ya. langsung turun bawah gitu kan. Ya itu ketemu gue. Wah, Surade. udah dapet nih, udah pas nih ketemu Ombok, ketemu PI. Udah tuh berarti on the track nih berarti. Iya, berarti nggak bonyok banget lah ya. Semangat semangat lagi. On the track lah tuh. Aman tuh sampai Depan ketemu Pai lagi kan makan. Iya, nah itu akhirnya kita ketemu itu udah ngejar itu lumayan aman lah kita sampai sorenya yang sebelum hari Senin ya. Senin itu kan kita cek W1 jam berapa? Jam 10 kan. CP1 jam 10. Itu tuh kita jam 5 masih di tengah hutan tuh. Yang hutan hutan pinus itu kan yang ada habisnya itu. Nggak ada habisnya ya. Sebelum lurus kita harus ketemu jalanan lurus Cidaun tuh. Cidaun. Itu 75 kilo. Kita jam 5 ya, Bang. Dan itu nggak ada apa-apa kan di dalam situ kan. Iya, udah maghrib ya. Kita akhirnya makan dulu deh. Gitu. Nah, dia pun makan dulu karena kayaknya ini kita bakal nggak akan berat lagi nih sampai itu nggak ada ujungnya tuh hutan itu. Bener loh. Gua kan kok nggak habis-habisnya, jadi begitu keluar hutan 1 masuk lagi. Hutan jati depannya tuh ternyata. Hutan jati. Jadi gue putusin untuk makan walaupun itu makanan nggak masuk full ya. Cuma yaudahlah daripada nanti kita bongking. Iya. Ini cerita-cerita di situ. Nih kayaknya kita harus makan dan pas lagi makan itu ketemu sama Om PI itu. Om PI udah. Wah, kita udah mikir. Lolos nggak nih? Setengah tujuh masih kurang 75 kilo lagi kan. Jauh itu. Buat kecil gue bilang, wah gimana caranya kan. Akhirnya kita turun Sindang Barang tuh. Sindang Barang kan rame ya. Gue putusin untuk beli nasi. Nah itu salah satu ya. Nasi kepal tuh. Nasi kita nasi Padang masukin kantong plastik. Iya, wah. Ambil jalan ya. Ini udahlah bismillah ya gue bilang. Iya. Jadi kita gas tuh udah tuh. Sudah. Akhirnya beberapa itu masih ketemu, kita bisa ketemu barengnya. Om PI juga akhirnya ketemu, kita ini. Terutama pas nanjak Cidaun. Nanjak Cidaun tuh benar-benar ini lah. Udah all out udah gue habisin. Karena udah tinggal 2 jam lagi. Iya. Wah nih masih Cidaun nih udah ajar udah. Jadi itu nanjaknya belum. Nanjaknya gila. Gue kirain Cidaun nanjaknya sekali. Ada 3 kali 4 kali kan. Jadi yang pertama sih ini, yang kedua pas yang ketiga beneran tembok. Tembok. Sebenarnya yang orang bilang jembatan tembok itu belum ya. Belum kan. Gua itu masih lolos itu. Begitu yang ketiga kita anjrit. 3 kan benar? Iya. Jadi orang kaget dengan tembok itu lu genjot masih bisa tuh. Iya, benar. Terus sampai yang ada yang wewe di atas wewe. Iya lama kelas. Jadi kita nanjak berdua dan itu gue udah aman tuh, masih itu lancar tuh. Dan nonton gue Om diem. Ternyata dia jackpot. Siapa jackpot? Ada. Oh. Siapa ya? Ada ya. Ada pakai peserta juga kaget juga. Mana yang tapi kita tetap lanjut gue kan. Lanjutin gue sih nggak ngejar waktu nih. Nah, situ mulai tuh turunan Cidaun itu kan ekstrim ya. Wah, udahlah. Singkat ya, udah singkat ya. Udah nggak ngeliat speed lagi begitu gue buka 60 ya. 70. Wah, cerita. Sebenarnya udah gue nggak ngeliat lagi. Jadi saat itu kan kondisi malam habis hujan juga. Dan untung jalanan juga mulus tapi situ kan. Ternyata mulus. Gue pikirnya sama seperti yang gue pas Bayar Cimaja tuh gue bener. Kalau lu sampai jalanan bolong mah udah lu lewat. Iya, udah nggak bisa. Akhirnya gue all out tuh situ. Depan kata dia, depan tuh jalanannya datar lurus. Cuman angin aja. Turun Cidaun itu ketemu jalan lurus kan. Jembatan. Sialan nih. Pasti nih gue bilang. Siapa lagi. Jadi begitu ketemu jembatan langsung nanjak kan. Tapi untungnya tuh malam Gong. Jadi nggak terlalu kelihatan. Lu cuma lihat jembatannya doang lagi. Tapi lu nggak lihat ininya kan. Ujungnya gue udah tahu jembatan di Jawa Barat. Asik. Depan kayaknya tanjakan tuh kita harus kenceng lagi nih. Speed udah 30 ketemu tanjakan kan anyep kenceng ya. Udah gitu roda kecil pula ya. Iya, wah sialan ini siapa yang baru tuh mulai siapa yang sini insinyur ini. Masa lu bunyi lompatin lu begini dulu lah. Percuma gue guys. Akhirnya boleh deh. Ini abri masuk desa yang macul nih bukan pakai traktor nih. Boleh cacian gue. Penyelamat kita tuh emang ini ya. Nasi itu. Jadi nasi itu siap makan nasi lagi makan goes lagi dan tenaga tuh situ nggak habis ya. Jadi
Gue nasi tuh cuma beli 5.000 lah, cuma cukup lah buat jadi snack gue lah. Lumayan lah bisa gantiin Stripe dan Iya, sejenisnya. bener kan kayak Steven bilang dia makannya kan mau nasi putih bener. Jauh lebih murah om. Gue beli makanan tentara ini semua. Enggak. Habis tenaga gue nggak baliknya cepat, begitu ketemu nasi gue kapal gini tuh dapet speed 30 ngelewatin beberapa tuh yang Di track lurus tuh udah udah nunduk kita semua. Gue udah nggak ngeliat. Udah serasa ini banget ya. wah aku makanin semua nih istilahnya kan, set dapet tuh yang ban-ban gede itu dapet. Jadi begitu sampai mau jembatan Ranca Buaya kan, wah terakhir rewe nih, dikit lagi jembatan kan, tanjakan lagi gue bilang jalan ini, tapi untungnya tanjakan langsung belok. Satu alhamdulillah. Tapi itu gila ya, maksud gue naro itu epic sih, maksudnya itu benar-benar ngedistract. Maksud gue ketika lo udah yakin ini tuh ternyata masih ada itu. Itu benar-benar ya. Itu benar-benar bikin patah hati sih. Lu masuk CP jam berapa? Jam 21.41. Oh, masih ada 19 menit ya? Iya. Jadi itu sebenarnya tuh kita lama dulu di bawah, jangan sampai kita di ini nih kena apa? Oh kan harus lengkap. Oh iya, pakai fast gitu ya. Lengkapan dulu nih, kita cek dulu nih. Jadi lama di situ sebenarnya. Lama di situ. Yang penting maksudnya kita jangan sampai kena scratch lah. Iya, gara-gara sepele gitu kan. Weh, semua lampu nyala, oh aman, udah masuk. Wah, udah jam 24 itu tuh capek tuh hilang. Hilang semua. Wah, anjir. Emang itu kalau nggak ada Cidaun tuh turunan itu tuh mungkin nggak ketemu. Nggak dapat ya 19 menit selisih ya. Asli. Karena yang ban-ban gede itu kan di depan kita semua jauh. Mungkin mereka pas lagi di Cidaun itu kenceng juga. Tapi nggak ini ya. Gue ngeliat speed kita cuma 30 nih. Mereka kan dengan Lebih lah pasti. gaya yang sama gitu, kayak dan yang sama kan pasti otomatis Lebih kencang. Wah, gue bersyukur banget tuh saat itu, dan gue ngerasa akhirnya gue tos tuh sama dia, weh sukses kita nih weh di CP1. Wah Lega banget ya. Lega banget gue. Situ tuh langsung nyampe, udah gue cari pop mie, ambil 2. Cari penginapan itu. Nginep di mana? Di situ, di belakang. Oh, di belakang. Di bawah. Di bawah. Karena menurut gue kalau mau maju lagi pun gue nggak tahu. Kejauhan. Pamempek itu jauh. Jauh. Dan lewatin 16 itu dulu kan. Iya, gue bilang di sini aja lah. Ya, memang yang enak sih istirahat di situ. Iya, tapi kan masih lumayan jam 10. Iya, lu masih bisa istirahat 4 jam 5 jam, lu start jam 4 pagi. Startnya juga kita sama aja. Jam 6 juga. Setengah 6. Lu kesiangan startnya itu. Memang atau badan gitu lo nyampe finish tuh pas CP itu tuh gak capek emang, tapi begitu lu tidurin bangun pagi tuh sakit semua kan? Wah, badannya gak enak. Meriang. Riang sih enggak gitu. Enggak gue selalu minum paracetamol. Benar. Badan panas dikit paracetamol. Sampai nggak mempan paracetamolnya itu pakai ibuprofen. Tapi benar. Lu pasti badan lu kalau nggak dikasih obat lu bangun tidur tuh nyilu, pegel, panas itu pasti. Karena kan lu seharian dikena matahari, kena hujan, kena ini kan. Anjir 451 Ranca Buaya terus ngeliat Pamengpek nih. Wah, setiap kali diajak touring motor Pamengpek gue paling nggak mau. Nah, itu gimana tuh? Abis CP1 lu jalan Pamengpek gimana? Pamengpek lah itu mulai itu dramanya itu. Nah, ini nih dramanya bercaci maki atau apa deh? Itu yang bikin error kalkulasi kita berantakan di situ. Start mulai nih, Om. Naik, udah kita berangkat jam 6 ya. Jam normal setengah 6 udah masih bareng rame-rame. Iya, masih naik turun gitu ya. Oke, aman. Rantai gue putus. Kok bisa putus? Putus aja kan. Wah, putus bawa rantai gue. Putus rantai gue keluar. Gue bisa. Lo bawa rantai nggak? Kayak ke bawah. Lo quick link nggak? Enggak. Potongan rantai nggak? Bor, punya lu bor. Lu bawa? Gue bawa rantai, gue bawa potongan rantai, bawa quick link. Tadi itu gue nggak bawa. Gue udah dengar dia bawa, jadi gue ketinggalan satu box rantai. Jadi gue deh, ini pakai quick link kan. Terus gue nggak tahu kenapa tangan gue kemeng. Ini gue sampai sekarang. Oh iya pasti. Jadi gue makan aja, gue nggak bisa makan pakai tangan. Iya. Gue nggak bisa makan. Jadi gue makan pakai sendok itu kayak makan kecil begini. Ini lu mati lah ya. Iya, udah nggak. Gue nggak bisa narik quick link nih. Jadi begini megang kita tarik. Itu nggak bisa tuh. Narik tuh tak ada waktu sekitar 1 jam.
Wah, gue bilang, wah nih. Tapi pas kita selesai itu tuh masih banyak yang lewat. Masih banyak yang lewat. Gue masih inget tuh masih ada yang lewat lah. Kenapa rantingnya putus itu? Gue masih inget beberapa tuh masih ada yang lewat. Jadi kok Nggak paling bontot lah ya. Aman. Masih aman. Udah, Deh, kejar lanjut lagi. tuh. Pas sebenarnya pas yang rolling itu kita akhirnya masih bisa lah. Masih di tengah lah ya. Terus yang disancang sih yang kerasa tuh habis hujan juga ya. Sancang hujan. Iya. Itu gue lagi nanjak halus aja. Iya, kagak berhenti nanjaknya. Bor, kok makin berat nih Bor? Gila, bunyinya krotok. Lu denger gak? Iya lagi. Wah, geblek di BB nih, we. Udah gak ada ininya nih. Udah mulai kita. Udah. Aduh, anjing. Kenapa kemasukan air atau apa? Kayaknya kemasukan air sama kita sih ngawalnya bilang itu bearing ya. Karena bunyinya tuh bener-bener Itu ya, itu kan pasti bearingnya, itu Iya. bearingnya kena. Wah, Cuma kan biasanya kan bearing kemasukan juga. air atau Cuma bearing itu sebenarnya gue udah ganti tuh. Oh, udah ganti. Udah ganti. Gue ganti dan itu wah bunyi dia aja bener kok bunyi. Iya lagi bunyi. Terus gue langsung, wah ini harus cari solusi cepet-cepet. Udah, Karena di kita sancang solusi. itu kan gue nanjak biasa aja, loh kok nih orang ketinggalan nih. Tumen-tumenan, akhirnya gue berhenti tuh ya. Kenapa weh? BB gue gak enak, wah. Situ kan lo dulu masih tuh cari Oke. bengkel sepeda nih. kita semprot. 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 Pakai ini gue pakein Kerat WD ya? Iya, udahlah. Gak akan lama itu. Akan lama bener. Wah, ketika ini lagi pas ngurus itu gue kagak bisa. Ketika gue pakai gigi kecil kagak bisa makin berat itu. Jadi wah gila nih gue bilang, gue ngicik dia, gue gak kejar, gue bilang, Bor udah kita cari solusinya itu, bengkel lu ke depan aja lah duluan. Ada lagi sambil gue bilang sama, ya gue declare lah di grup Yang lu menyimpang itu ya? Iya, gue bilang, Om, gue kondisi gini, gue boleh nggak nyari bengkel gimana gitu. Terus gue, ya dalam artian kan BJ punya rules ya, Boleh, ya. Kita harus support lah. So dalam arti, ya gimana caranya kita tetap on the track gitu. Akhirnya ya udah. Boleh kan, lu nyari bengkel boleh, asal lu balik ke titik itu lagi. Yes, gue declare, gue bilang, Om, pairing gue di depan untuk nyari ini, gimana, boleh nggak gitu? Oh ya udah lanjut aja, lo di belakang, ntar gue mungkin via nemu bengkel, gue lanjut lah, bilang gitu. Udah, akhirnya 30 kilo baru dapat bengkel om. Wah, gue bawa masuk Pangandaran. Itu yang gue nanya itu ya, lu berdua musuhan atau apa nih? Lu satu di sana, satu di sini, ya apa-apaan sih dia orang? Gue jadi ngejar setiap kali ini kan banyak toko sepeda tuh, jual BB nggak? Apa bearing gitu? Wah nggak ada. Terus ada toko sepeda dia nggak cuma jual sepedanya aja. Terus gue sampai Cikalong, katanya ada toko sepeda gede, nggak ada juga. Terus nyari bengkel, ada bengkel cuma dia nggak punya Alat bukanya. alatnya emang. Ini sepeda ini aja mas. Katanya sepeda yang apa? Sepeda biasa yang masih pakai BB kotak macam-macamnya gitu. Jadi gue terusin aja jalan terus. Lu nggak jalan sama sekali berarti? jalan gue, Jalan. dari gue, karena kalau- menurut gue biar ketemu di tengah. Iya. Kalau lo isi 30 kilo speed dia cuma 15 Iya, 2 jam. Iya. Iya, jadi hitungan gue 2 jam. Jadi gue udah nyampe itu akhirnya gue dapet tuh om. Nanya-nanya kan. Gue lagi makan, Bu, sini ada bengkel sepeda nggak? Wah nggak tahu mas, tapi sana ada bengkel motor. Coba ya tanya, udah akhirnya kelar gue makan, gue lanjut tuh. Temu bengkel motor. Bang, bisa bongkar BB nggak? BB sepeda, iya. Oh bisa bang, saya ada alatnya ini. Wah, bener bang, iya. Itu gue jam 3 sore tuh. Jam 3. Tapi teman saya masih ada di kilometer berapa gitu. Pokoknya sisi 30 kilo. Lu nunggu berarti? Sambil ngobrol-ngobrol kan. Gue minta tolong akhirnya sama si abang itu. Bang, saya minta tolong, teman saya tolong disamper. Naik motor gitu kan. Soalnya kalau saya nunggu lagi lama lagi. Lama 2 jam. Malam lagi kan gitu. Soalnya mau masuk Pangandaran. Tapi si abangnya tuh untungnya mau. Wah alhamdulillah lah. Bang Tatang terima kasih pokoknya. Saya tuh bener-bener ketolong kan. Jadi akhirnya disamperin tuh om. Jadi pas gue, nih kenapa gue pede? Karena masih ada yang peserta Masih lain. belakang, Iya, ya. peserta lain yang lewatin gue masih aman nih. Nyampe Pangandaran masih bisa lah. Jadi gue suruh dia begitu udah beres, tapi aman udah langsung kejar ke Pangandaran itu kan. Pangandaran masuk malam kita baru naik ke Kalicang. Ah. 9:30, tapi itu hujan deras lagi om. Begitu mau masuk Pangandaran tuh hujannya badai. Iya, parah itu. Badai. Wah, hujannya asli. Oh itu gue, iya gue sempet minggir karena hujannya udah Nggak masuk akal ya? nggak masuk akal tuh lah. Menurut gue jalan sana kan nggak terlalu bagus juga. Iya. Badainya tuh wah parah. Parah. Gue minggir udah nggak sehat. Tapi itu cuma sebentar sih, sebentar setengah jaman atau apa tuh reda gue lanjut lagi. Jadi setengah 10 sampai mau naik Patung tunai. Iya, patung tuna. 10 tuh. Setengah 10 Udah malam ya? Malam tuh.
Karena itu lama banget. Gue untuk bisa ketemu dia itu hampir mau maghrib ya baru akhirnya. Enggak, pas setengah 10 gitu. Enggak, maksudnya yang dari si bengkelnya tuh ketemu, akhirnya gue bisa keep up sama dia tuh baru sampai sampai jam maghrib lah, baru ketemu lagi. Molornya jauh ya. Jauh. Trouble itu kan dari jam 1 siang. Iya. Pagi itu rantai putus, terus siang tuh pas Sancang itu mulai trouble Cipatujah yang ingat tuh Cipatujah. Jadi sepanjang Cipatujah tuh nggak ada yang namanya bengkel. Nggak ada itu mah. Sepi amat ini apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Dan jaraknya tuh jauh. Jadi sebenarnya tuh kalau dia bisa BB-nya aman tuh enak banget, jalannya datar. Iya, Cuma kalau trouble tuh nggak dapet ininya, dan itu yang jadi mulai ngabisin waktu tuh di situ dari jam 1 baru keluar tuh jam 5 sore trouble-nya. Jadi wah ini harus ngejar nih, makanya pas begitu masuk Pangandaran idealnya kan nginep Bu. Iya. Idealnya nginep. Gua enggak nih, kayak harus lanjut nih sampai Cilacap. Minimal Cilacap. Kebumen lah. Wah, Kebumen ya. Gua mah nginep gua di itu. Gimana? Gua sebelum Cilacap tuh apa? Kroya. Gua nginep Kroya. Kroya setelah Cilacap. Iya, sebelum Kebumen. Iya. Gua pas akhirnya nanjak kali Pucang itu, Sindang Reja, Bang Kakung. Kawung Ganten. Iya. Belum Bang Kangkung. Kawung Ganten tuh. Akhirnya putusin lah, kayaknya ada istirahat sini aja deh. Nyari kos-kosan gak ada kan. Pada malam itu mana jam 1 kita nyampe. Iya. 1 malam. Akhirnya putusin nginep di masjid. Masjid gede di Kawung Ganten itu. Iya. Tapi itu pas juga sih. Pas kita berhenti di situ, kita beres-beres, selesai sholat isya, kita belum sholat kan, nah itu mau siap-siap ini, badai lagi, gue bilang wah untung kita masuk sini, kalau nggak sih busuk di jalan ya. Iya itu udah parah sih itu kalau hujan badai, gue sampai menggigil loh, wah gila, hari gue tidur di kamar mandi, kamar mandi gue gini dong, gue tidur serius gue, dia tidur duluan padahal, terus gue beresin segala macam, cas segala macam, dia udah tidur, wah udah tidur nih, memang bikin banget. Iya. Angin ya. Iya, gue pakai sandal panjang ya, gue pakai sarung. Gue pakai bib kan gue, bisa udah gini aja. Dan gue bilang nggak pakai, gue bangun gue pindah kamar mandi tidur gini berdiri pojokan ini, ya Allah, gue bilang mati nih gue nih, ngapain gue ikut ginian. Keluar kamar mandi tuh menggigil gini. Gue sampai udah sinilah nunggu sampai hujan itu udah ini baru. Dan bapak yang penjaga masjid itu datang pas ya 5 menit sebelum azan lah. Masuk. Itu di luar, nggak di dalam. Masuk ke dalamnya dikunci. Jadi hujannya tuh bener-bener kayak ditumpahin langsung gede gitu. Bakso ya Allah. Tapi itu benar masih syukur lah maksud gue hari itu nggak lanjut kalau nggak lanjut ya. Wah udah kita jam 1 malam. Iya. Wah bilang udah nggak ini. Pagi itu lah baru Kubak Kangkung itu yang hutan. Nah itu itu enaknya masih santai, ini nggak terlalu ini kan. Sarapannya ketemu yang teteh-teteh cantik. Semangat lagi nih, udah ini lagi gue. Kubak Kangkung udah lanjut lagi sampai yang ke arah Kebumen. Nah. Kebumen tuh wah panasnya. Iya. Ntar gue ini dulu. Ya, oke, lanjut. Jadi Kebumen nih, habis itu? Kebumen tuh panas. Itu sih aman ya. Aman. Itu karena pikiran kita balap-balapan sama itu. Garis merah. Iya, itu gue pertama tuh ngeliat itu, wah ini mepet banget. Lu kan sempat ketinggalan, sempat nyusul, ketinggalan. Gue bilang nih sekali lagi dia berhenti lewat nih, Hot. Gitu. Jadi kita fokus di situ, ketemu malam ya. Dendel. Nah itu gimana tuh? Nikmatnya gravel Dendel? Belum masuk gravel ya Om. Kan pertama kan lu jalanan masih gini dong, masih guru-guru. Anginnya kenceng banget. Mobil juga kan. Iya. Gila ya, maksudnya nggak peduli ya? Iya, nggak peduli bener. Malah lu kena mati ya udahlah daripada gua pinggir. Iya, memang. Dan itu anginnya gue gila. Nah itu salah satu yang gue tahu, yang gue dengar, salah satu alasan panitia memasukkan ke dalam gravel itu. Enggak. Gara-gara sorry, panitia itu kayaknya enggak. Mendingan lurusin ya, Mas Rifa. Mas Devi. Gue yang pertama masih lurus. Masih yang pertama tuh masih lempeng. Yang itu tuh wah
So gravel lihat, oh gravelnya gini doang. Gue kira gitu doang. Iya, kan, karena dikit game ya. Iya, kirain kan Caci maki paling dong, caci maki Nah, dong. gitu, masa. Anjing. Oh begini nih gravelnya udah di beton kayaknya. Gitu. Sekarang jalur tanah. Dan itu kan sebelumnya semalam kan hujan badai Iya, kan. wah. Kalau lanjutin mungkin udah becek-becek. Alhamdulillah pas itu kering. Kering. Udah kering. Wah, Lembab-lembab kering aja. nih, lembab aja. Jadi jalan tuh aman aja. Aman aja. Terus nyari-nyari, pokoknya nyari. Dan nggak ada makanan, nggak ada warung, nggak ada apa kan sampai di ujung kan? Betul. Sampai Iya. keluar ketemu Dendos lagi nggak Kasih. nggak ada warung tuh gue nyala. Gimana, Dendros tuh gimana? Ada pesan dan kesan terhadap panitia yang sudah menciptakan? Tapi kalau gue ngeliat gravel itu, ini emang sepeda itu nggak cocok buat jalan makadam. Nggak bisa. Iya. Karena dia posisi itu emang stiff ya, kaku ya. Iya. Karena forknya kan lurus. Beda sama kayak BF yang seri apa? Ya. New NWT gitu. Iya. Forknya rada ngayun lah. Kalau ini begitu ketemu, Wah, badan sakit semua dong. makanya gue Nggak bisa digoes bener kata lo. Iya, nggak bisa digoes, tuntun. Secara itu tuh nggak nggak enak tuh orang. tapi kalau dia kan pakai nuntun enak kok, pakai sepatunya. Oh, lo. gue pakai. Iya. Gue Iya, kan kayak pakai klit. klit MTB. Wah, Blok. udah sepeda Wah, begitu. blok. Waduh, tadi itu gue sepatu gue sayang om. Begitu wah nggak ada pokoknya. Udahlah, bodoh lah ya. Sampai hangat sekarang sepatunya itu. Capek buangnya. Gue pakai plak gitu. Lo keluar Denders jam berapa? 98. Sebelum Isa. Wah, udah gelap ya. Lu udah hampir gelap ya? Udah gelap. Udah gelap ya? Nah, itu di Dendels tuh ketemu sama Mbak Septi di Tapi Dendels. ya. Disusul akhirnya sama dia. Kita susul dulu. Masuk Dendels kita duluan. Iya makanya. Wih, gila Dendels ini gelap banget nih. Mbak Septi di belakang gimana caranya? Begitu gua Udah di jalan mulusnya? Belum. Oh, Jadi gue ketemu Septi itu sebelum masuk ke gravelnya. Ah, Gue lihat dia oh. lagi berhenti tuh. Ah. Iya. Ada Alfamart itu kan. ada Iya, mau dia berhenti di situ. Kita udah masuk duluan. Oke. duluan. Cuma kan itu udah denger ini ya apa? Info Pak peserta panitia kalau misalnya kalau misalnya ada yang perempuan tolong Diliatin ya. Gitu. Tapi ini kosong banget ya, udah tuh tunggu depan aja bor, gitu. Baru di Iya. sana aja lah. Kalau di Dendels tuh gelap banget wah. Nih perempuan bilang sendirian lagi. Iya. Gimana tuh pas gue nyampe di pokoknya di perempatan lampu Perempatan merah itu ada keluar soto ayam. perempatan tuh. Aha, Kita istirahat dulu iya, karena udah jam 7:30 udah waktunya makan tuh emang. Wah, karena kan depan kita udah pikirnya Udah jalan. udah mikir Soto gue ayam depan enggak tahu lah. Iya. Mbak Septi cepet banget banget tuh. dia pakai road bike ya. Maksud gue yang Karena lu bisa genjot. Ih, Lu menghemat setengahnya. Karena kalau lu itu nggak bisa. Lu paksa genjot 5 km 6 km per jam kan. betul. iya. Lu pakai sepeda gede lu masih bisa 10 15 12. Begitu juga Cikotok. Cikotok turunan lu nggak bisa genjot, dia bisa meluncur. Udah nyampe aja nih. Kaget juga gua. Kita mikirin, wah dia malam-malam sendirian tanya. Udah kok sebentar aja di dalam pojok. Iya. Dia hitungannya mungkin 3 jam. 3 jam 4 jam. Sekitar segitu. Orang tuh mepet lagi sih. Nah itu mulai. Terus habis itu dari itu masuk Panggang. Panggang, iya. Pas Semogiri, Iya Panggang. belum tuh pas masuk gue bilang gue udah ngantuk om. Gue bilang tuh, Gor, istirahat dulu, istirahat. Cuma gue ngantuk banget. Gue bilang, ya udah gue tidur, gue bener-bener Tidur. ini udah lu depan aja duluan, gue bilang gitu. Dia di jalan duluan. Ternyata gue dilepin Mbak Septi tuh. Iya. Septi tuh, deh. Pas gue bangun 45 menitan lah gue bangun tuh. Bangun. Lah, Septinya di sini katanya mau goes bareng. Septinya ternyata ngopi di 5 meter dari gue istirahat, 10 meter lah dari gue istirahat lah. Temen gue mana mbak? Di depan sendiri. Lah, dia naik, dia mau gini sendiri. Ya benar, gue bilang gue diam aja deh. Akhirnya gue goes. Gak jama, pas mau kanan, mau kiri kan nanti pertigaan tuh agak Kanan, gitu. ya. Lah dia lagi makan. Ketemu lagi gue. Wah ini pasti nanjak nih. Nanjak. Nanjak nggak ada makanannya di atas. Gue nggak mau kelaparan di atas lah. Gue makan dulu, gue cari makan dapet. Di dalam nggak ada apa-apa itu udah. Iya, dia nanyain gue, lu makan gue udah ngemil juga. Jadi gue emang udah. Jadi lu sejak dari Dendels sudah mulai ada gap dong ya? Berdua. Gendes mah gak Iya, abis Dendels lu mulai gap ya? Masuk. Pas nggak di Dendels kita ada misah. Oh iya, ada bisa. Pas masuk yang gravel baru bareng. Baru Oh, lagi. Tungguin di Alfamart. Iya, Alfamart. Gue beli baik-baik fever dulu om. Kalau gue pedes banget ya, akhirnya beli situ, pasang, udah enakan, lanjut lagi. Iya. Jadi pas bareng Bareng masuk. lagi, sampai di. Iya, Semogiri. Bareng lagi. Nah, terus di Panggang gimana Panggang? Waduh. Menemukan hal yang aneh?
kuntilanak, setan terbang. Temuin sih enggak Om. Cuma saat itu gue ngerasa nanjak. Gila nih tanjakan nggak bisa habis ya. Oh iya, panggang. Di Panggang itu gue nggak kayak itu kan hutan jati ya. Kalau hutan jati kan lo punya jarak antar pohon tuh kan jauh. Iya. Lo nggak akan mungkin dengar dahan bergesek. Ini kalau gue nggak dengar dahan bergesek sebenarnya. Gila. Nggak dengar dahan bergesek. Tapi yang gue dengar tuh kayak daun kering kayak orang jalan. Ya, srek. Asik. Srek. Wah. Gue masih ada lampu, gue masih aman. Iya, gue di belakang. Ya, Iya. tonjokannya gue nggak bisa. Gue masih ada lampu nih. Boleh. Walaupun ada jarak itu gue masih ada lampu di belakang aman gue. Pas ini Karena ada gue takut gapura. Om. Kalau terlalu dekat tuh gue, karena kan gue lubangnya banyak. Iya, takut lo Gue takut nabrak sendiri. terlalu dekat. Iya. Gue ambil jarak dulu. Gue malah takut terlalu jauh. Ini jauh nih gue. Lu ngeliat lampu kok nggak di samping gua gitu ya? Ada sorot lampu. Terus di belakang tuh liat, lampunya Septi tuh terang banget ya. Lampu terang banget nih Mbak Septi nih. Mantep juga nih gue. Terang tapi jangan nyolot ke atas dong, gua takut nyolot ke atas ya. Iya kan? Enggak, Lu nunduk aja bawah, udah capek gua tadi gelantungan di atas. Gue nggak tahu itu Panggang ya Om. Jadi gue baru tahu setelah lari keluar. itu baru tahu itu Panggang. Oh ini Panggang namanya. Karena gue lagi kok ada gapura wayang nih. Gue nengok. Wah Kuburan, Imogiri. Langsung, aduh. Otak gue tuh udah kemana. Oh, langsung ya. Ini nih. Lah ini bisa. Segala macam doa keluar lah itu. Udah. Gue juga nggak nyangka yang mau ngiri kita Malam-malam. Dua. Tapi jam 1 masuk saya gue gini aja. Set udah aman nih. Kan jalanannya kan juga nggak jelek-jelek banget. Bagus lah sebenarnya itu. ada. Ya, di ujung doang lah yang jelek ya, di ujung lah. Oh tanjakan udah habis ini loh. Wah parah juga nih ya. Nah, ya karena itu tanjak terus tuh. Gue kira yang namanya habis tanjakan pasti turunan kan namanya. Dan di Garmin tuh hijau. Ya, karena lo di bawah 1 kilo. Wah, udah habis nih segmen tanjakannya nih. Udah hijau kita, udah langsung. Kagak. Tulet, ini 8%, 9% tapi kok ini hijau. Hijau. Ya, Garmin nggak di-tag kalau lo klaimnya di bawah 1 kilo. Ya, tapi maksud gue kan, lo kan itu tanjakannya kan ekstrim. Kenapa nggak bisa ngedetect? Nggak ngedetect, ya. Kasih warna kayak warna merah atau kok hijau abu-abu. ini datar. Iya. Kok ini datar nih? Apa maksud gue nggak mungkin lah. Garmin kan teknologinya bagus lah. Nggak ngedetect ya. Apa kena setan Panggang apa gue langsung aduh. Itu hijau Om, beneran hijau. Gue sampai kok ini hijau ya? Padahal tanjakannya Sama bos. lumayan. Di Flores juga begitu. Oke. Ada sepanjang berapa puluh kilo. Itu kalau kita lihat di mapnya Hijau. rata. Gue bilang asik nih di sini nih gue sikatnya habis-habisan nih. Begitu nyampe anjing ini 8%, 9%. Tapi ya nggak nyampe sekilo turun lagi nggak nyampe. Iya. Cuman kan begini semua. Gue bilang anjing nih Garmin nih goblok banget sih di GPS ya. Gue makanya sampai ngomong sama Awe tuh. Ini udah depan datar nih kita ngebut lah ngebut. Kagak Kita masih juga. lonjak. Sampai ada tinggal turun tuh pendopo. Bocor ban gua akhirnya. Bocor, kena bocor. Ban bocor lengkap gua bilang. Gue Lu udah mulai konflik belum tuh berdua? Ada konflik ya? Kagak. Lu sepanjang jalan gak ada konflik? ya biasa aja. Biasa aja. Makan, gak usah depan aja. Oh yaudah gitu. Cuma gitu aja kayak misalnya. Lu gimana sih? Oh, iya. Tapi ya oke, bagus lah. Iya kayak temen yang bener lo gue sih iya bro ayo. Dia juga gitu lo bro yang gini nih oke aman. Maksud gue saksi tahap Normal lah Masih orang normal. Apalagi pas yang di hutan itu kan. Wah iya. Ini lagi bocor lagi nih tinggal dikit lagi nih turun ke Wonosari kan. Iya. Turun ya udah Belakang Gua- kita lihat ya. Safety belakang. masih Tapi belakang. Kagak gerak. kagak nongol-nongol. Nongol. Nggak nongol. Kan lumayan ada lampunya dia. Iya. Gelap banget Om. Tapi pas kita itu gue nggak tahu di situ itu Ada kayak tempat ada makan. ada kayak pendopo gitu terang banget sih emang. Kayak mungkin dulu tempat makan kayak kalau Makan. pagi Iya. kalau siang. Gue masih bisa nyolok. Iya, Oh. Ngecas lah di situ. Kita ngecas Gua lah. sambil ini apa? Benerin ini Iya, sambil iya. istirahat lu juga. Terus. Jam. Akhirnya itu Udah, turun turun. pelayan. Turun pelayan kan. Ayo. Cari pom bensin dah. Lu terakhir tuh sampai di mana ya memutuskan CP2 ya? Belum nyampe. Belum nyampe CP2 lu Gue tuh memutuskan mulai pisah itu di Wonosari kayaknya. Wonosari ya? Wonosari itu udah gue dari yang semenjak Dendels itu udah mulai agak kerasa pantat gue kayak wah ini nggak beres nih. Udah gue tambal tuh. Ya. Dari Baby Fever sampai merek-merek lain udah gue coba lah. Aman gue ganti akhirnya. Terus lu pada saat memutuskan untuk udahlah gua stop. Itu siapa yang memutuskan? Gue dulu. Nah, terus lu reaksinya gimana?
Gua gitu udah nyampe Pacitan loh. Nah, Udah Pacitan. Karena pas start Wonosari kan gue aman ada. Gue liat masih ada. Terus liat masih ada, begitu masuk Pracimantoro tuh nggak ada nih. Pracimantoro kan jalannya gede, panas banget. Akhirnya gue lanjutin aja deh, karena percuma gue juga berhenti di Pracimantoro ngapain kan. Gue liat jalannya datar, udah gue lanjutin aja terus. udah mulai jauh dong lo gap ya. Jauh. Itu udah sisi 10-20 kilo loh. Nah pas di Pacitan itu belum. Masih 5 kiloan tuh karena gue berhenti deh. Gue cek lo di depan gue 5 kilo tuh. Pas di pas di Pacitan tuh gue mau makan emang. Nanti makan di Pacitan. Iya, gue dengar itu Rocket Chicken. Nanti gue tungguin lo di sini Rocket Chicken. Jadi tipikal kita tuh kalau misalnya ada yang duluan, udah lu duluan aja, ntar di ketemu ini lo berhenti, gue kecap gitu. Kayak malam itu yang waktu di belum panggang, gue bilang, ya gue tidur dulu, ntar ketemu dia di jalan, gue bilang gitu. Gue duluan kanan, gue liat dia udah jalan, ya udah gue tungguin. Karena gue juga jiper juga kalau naik sendiri. Nah, oke, lanjut. Udah tuh pas di Pracimantoro gue masih aman tuh Om. Masih merasa gue bisa nih ya, terus bisa, ya. pantat gue masih ini gue kayak masih bisa diurus. Cuma kan setelah Pracimantoro naik itu kan panasnya banget tuh. Jadi kontrol tuh udah beres. Di kontrol kan gitu tuh. Tepuk jalannya juga nggak ini. Udah saddle gue udah mulai gelisah tuh. Aman. Lecet kan? Bukan lecet lah, udah bonyok ya. Udah bonyok tuh. Ya akhirnya gue berhenti karena itu jam 12. Jam berapa? Jam 1. Jam 1-an. Jam 1 tuh gue berhenti dulu. Gue istirahat dulu. Dia juga berhenti nih kalau nggak salah di depan. Gue bilang gitu. Udah, berhenti. Udah, makan. Karena udah waktunya makan emang kan. Ya gue tuh sebenarnya di sana itu sempat berhenti dulu tuh lumayan lama. Karena gue nunggu momen gue. Karena itu nggak bisa, gimana ya? Nggak ada, kan kosong tuh daerah situ, cuma hutan jati dan alas-alas gitu lah, dan naik turun mobil juga jarang mobil, jadi gue diam dulu, gue nikmatin dulu deh. Akhirnya gue coba jalan, daripada ini nggak bisa gue jalan aja deh. Gue jalan tuh ada kali 3 kilo 2 kiloan lah gitu. 2 kilo pas gue cek di map di Bor udah belum masuk Pacitan, Puneng kalau nggak salah. Puneng. Udah di Puneng nih, udah mulai 20 kilo tuh di depan gue. Oke, akhirnya gue nemu tempat yang proper, gue istirahat dulu, gue tidurin, gue cek, gue ganti segala macem. Terus gue liat, wah ini nggak bener nih deh nggak enak, nggak bisa nih, gue bilang gitu. Deh gue tanya kontak lah, kondisi gue gini nih, gimana? Masih bisa goes, coba 2 kilo dulu, coba. Nggak jalan, gue bilang udah sakit banget ya. Udah nggak touch nih. Ya udah, take off gitu. Lu bilang Jibor, udah kira gue dia lagi goes, Bor kondisi gini. Ya udah nggak apa-apa, tapi gue mau lanjut ya wes. Lu nggak ini kampret nih. Udah gue karena ketika gue sampai situ pun ya, kalau bukan karena ada temen gue awe kan, gue juga belum tentu sampai situ gitu loh. Jadi begitu dia pusing nih, wah udah kayaknya udah habis deh nih, udahlah gue coba fight sendiri lah gitu. Akhirnya gue bilang lu legowo aja lah ya. Iya udah, saat itu mau kamu gue juga ngapain gue gue saat itu kalau gue udah di Pacitan, mau masuk Pacitan tuh. Belum Tegalombo ya? Belum. Itu belum. Gue Pacitan itu start tuh jam 3 lah, clear luar Pacitan. Akhirnya kelar makan, dibilang ngurus DNF, akhirnya ya udahlah. DNF gue baru jam 3 lewat ya. Terus lu udah berhenti gitu ya? Enggak, belum gue berhentiin. Gue belum lapor belum dikira ke panitia. Cuma gue masih di titik itu. Gue ngasih tau dia kalau gue stop di sini. Stop dan lu akan DNF, tapi lu belum lapor. Tapi lu jalan aja dulu, gue bilang gitu. Dia masih mau ngejar CP2 NC kan. Kalau misalnya gue tetap ini kan NC. Udah itu gue diem aja dulu. Jadi gue nggak lapor. Udah gue belum lapor, gue nanti aja deh. Karena memang masih fair dong. Karena gue belum. Oh iya. Berarti lu ngejar sampai baru masuk ke CP2. Iya, gue harap dia bisa masuk. Jadi kan tetap NC. Masuknya di ini gitu. Oke, lanjut. Jadi pas setelah Pacitan gue udah kabar. Pacitan tuh benar-benar ini banget karena bini gue kan orang Ponorogo ya. Jadi maksud gue Pacitan tuh bukan suatu hal yang menakutkan lah buat gue tadinya. Jadi gue santai aja. Gue udah prepare nih, gue udah beli nasi udah cukup lah buat hitung-hitung tuh jaraknya cuma sampai di ini sekitar masih ada 100 kiloan lah sampai Blitar masih 100 harus gue siapin lah. Yang penting gue nggak mungkin berhenti nih malam ini, gue lanjutin terus. Masuk Pacitan Ponorogo
gue set masih aman tuh, gue set gini aja, masih nikmatin pemandangan bagus ya kalau siang ya. Gitu udah maghrib gitu, mulailah nyalain lampu, Sendiri lo udah? Sendiri. Kok mobil nggak ada yang lewat nih? Udah nggak ada itu mah. Oh nggak ada orang tuh udah nggak ada yang keluar lah, terus udah nggak ada rumah-rumah kan, udah ada tuh yang kayak buat ngambilin batu aja tuh, buat bukit sebelah kiri, sungai itu sebelah kanan. Belum masuk Tegalombo ya? Belum itu belum Tegalombo. Belum Tegalombo ya? Tegalombo masih di ini kan, ini kok jalan nggak habis. Dari situ tuh mulai tuh gue nggak enak banget nih gue situ, tenaga sih banyak Cuman lu mental udah kena lo kayaknya, udah keganggu nih. Wah, malam nih sendirian gue. Tapi itu kan masih jam 8 malam ya, masih inilah bisa gue hajar set. Nah, gue nggak tahu tuh udah Tegalombo apa enggak karena udah gelap. Udah. Lo begitu masuk yang batu-batu kali itu udah Tegalombo sih. Di lampunya tuh udah redup tuh. Gue udah bawa 2 lampu, dua-duanya tuh habis tuh. Karena kemarin nggak sempet ngecas maksimal kan. Nah, gue lagi gitu. Orang ngaji di kuping gue. Orang ngaji, perempuan bisik-bisik sama anak kecil lari-larian di kuping gue. Wah. Gue langsung merinding dong lu langsung ya. Gue baca, gue setel murotal di sini loh, sini ngaji lah gue. Tapi kalau gue belokin itu suara tuh hilang, hening lagi. Kan nggak mungkin, kalau suara angin lo tetap ada suara angin kan. Gini lagi tuh berisik lagi, dan itu gue sampai air gue habis ketemu warung di atas tuh. Itu tuh, suara tuh hilang. Gue gak tau jembatan, pokoknya ada warung, gue berhenti situ, gue beli minum, ngisi bidon lagi semuanya, terus jalan lagi tuh. Dan itu kan ternyata masih nanjak. Iya. Wah, nanjak gue. Dan dengar suara itu lagi sama tuh, sampai di titik gue udah sampai di puncaknya mau ke Selahung tuh, ada puncaknya yang di pasar dia. Gue ke kanan. Nah, gue udah liat nih mau turun nih, pas gue lagi gue segini, ban gue meleset, bocor, gue bilang, aduh. Pas gue cek ini kena strapless om. Iya. Sebutan siapa yang main strapless sih saya? Gue banget bilang. Akhirnya gue putusin untuk gak nambal, gue ganti aja langsung kan. Itu lagi pompa gini, ya Allah pompa gue gak masuk. Itu jam 7 malam. Gue situ cari ada angkringan kan. Gue minta tolong sama angkringan, bang ada ini gak mas yang tukang tambal ban? Oh abis maghrib udah pada tutup semua mas katanya. Memang masnya mau ngapain? Saya mau pompa doang. Oh kalau mau pompa nanti saya anterin ke tempat yang ngisi angin. Kalau ngisi angin masih ada, tapi kalau tukang tambal ban katanya nggak ada. Oh yaudah. Ini masih butuh pompa doang. Iya saya butuh pompa doang. Oh gua ada gitu. Oh saya ada mas. Dibawain lah tuh sama dia. Wah senang banget gua, alhamdulillah ya. Pas gua lagi pompa saya copot, aduh. Gak berhenti masalah gua nih. Itu sudah semesta sudah menyatakan bahwa lu harus stop. Semesta tuh nggak mendukung pas gini. Mas, saya minta tolong ya. Nanti masnya tolong pegangin saya yang pompain. Nggak usah mas, biar saya aja yang pompain. Jadi tuh angkringan tuh baik banget tuh orang. Gue akhirnya pegangin itu ventilnya dipompain sama dia kan. Cuma nggak sampai 100 PSI. Iya, paling 60 lah. Dapat tuh 80. Tapi kan gue ngeliat effortnya dia pompain. Mas udah belum? Aduh, akhirnya udahlah. Jalan aja lah, jalan gue akhirnya. Gue udah nyopot sepatu tuh, udah pakai sendal tuh gue tuh. Terus gue liat, ini masih jam 8. Gue startnya jam 8, setengah 9 lah dari situ. Jadi gue ada setengah 9 malam. Setengah 9 malam. Oh, nggak kejar tuh CP2 udah. Itu gue udah nggak kejar karena pas gue bocor itu gue masih ngejar. Karena itu udah ngabisin waktu 1,5 jam sih. Nggak kejar itu. Karena pompa udah nggak dapat pompa. Kalau gue cepat itu dapat pompa, cepat ganti ban tuh dapat. Gitu gue maksudnya udah lewat ya. Udah gue hopeless kan di situ kan. Udah mulai nilainya. Ya gue lanjutin aja lah. Gue pengen ngerasain naik jemplang nih sama macam itu. Itu masih kayak gitu pikiran gue. Turunan tuh ternyata sampai Ponorogo. Ya Allah, gue bocor di atas. Ternyata sampai bawah nih turunan. Gila gue makan. Jadi kalau gue pikir 1,5 jam gitu tuh bisa turun sampai bawah. Sekitar setengah jam udah beres lah. Gue bisa ngejar gitu. Masuk Ponorogo 9:30 om. Di Indomaret ngecas. Aman gue, udah gue ngecas dulu lah sambil nunggu tenaga gue pulih. Baru ngecas 15 menit. Mas, kita mau tutup jam berapa? Jam 10. Ya Allah, gue baru istirahat. Baru ngecas tuh, ingat banget 9:45 tuh baru ngecas nyolok-nyolokin kan. Wah, 15 menit doang ngeliat Ponorogo Trenggalek nih. Hutan kan. Trenggalek yang parah itu. Tuh dia, wah udahlah. Dan itu udah mulai gerimis tuh. Tapi kan gerimisnya ntar berhenti. Dan gue menggigil lagi karena akhirnya gue pakai manset kaki lagi. Gue pakai manset, udah biar nggak ketinggalan pakai jaket. Nanjak. Nanjaknya ini lumayan nih. Lumayan situ. Wah, gila ya.
Gue pas ngeliat di race map, wah asem. Race mapnya ternyata Pacitan Ponorogo tuh dia gunung. Terus turun. Terus tanjak lagi. Ya Allah, ini tanjakan. Baru masuk Blitar. Akhirnya di situ tuh gue udahlah. Soalnya kan orang tuh rame di bawah lagi ada 17-an Agustus tuh lah. Pas udah mulai, udah nggak ada rumah, nggak ada ini, sepi kan. Mobil tuh udah nggak ada yang lewat. Sepi banget tuh. Wah, Lo abis Trenggalek nanjak juga masih jalan panjang gitu. terus gue langsung gini. Dengar lagi orang ngaji, Wah, bisik-bisik sama anak kecil lari-lari ke pinggir set. Tapi ini kan posisinya bukit di kanan, jurang di kiri kan. Gue nengok gini, hilang nih, hening lagi tuh. Wah nih, suara ini lagi, balik lagi tuh. Di kuping gue tuh berhenti, nggak berhenti. Gitu. Tapi yang pas di Ponorogo Trenggalek gue lebih banyak halunya kalau gue bilang. Gue ngeliat perempuan lagi, pas gue, bukan orang. Terus gue ngeliat bapak-bapak lagi jalan ke arah gue, pas udah deket, pohon, udah kurang tidur. Terus sampai di atas tuh ternyata ada waduk ya, Nah situ tuh gue pikir, wah udah turun nih. Ternyata dia masih ada nanjak dikit lah, ya. Ada turun. Nah itu semula itu gue jam 1 malam lah di situ tuh 1:30 lah. Udah lewat ya, Pe ya? Udah lewat, udah lewat. Plus lah, wah ini udah kelewat. Terus gue WhatsApp balas temen gue tuh kan gue pakai resbar, gue di segini aja pakai resbar, kayak orang blokon lah, menurut gue nggak masuk akal. Lo lagi sepedaan lo kok lo bisa WhatsAppan gini kan, resbar gue kan harus dipegang kalau kan lo kalau sepeda kecil ya ini aja udah nggak mikir macam-macam. Terus sampai gue ngomong ada botol minum ya, gue minum dulu lah, gue ngomong gitu, gue minum gini, udah halu gini. Terus nyari hotel lah, ngapain sih guys, gue malam lo kayak gue sadar apa yang gue lakuin, cuman gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Kalau gue cerita ke teman-teman gue, mah orang gini-gini tuh, iya gue nggak ngerti deh. Cuman saat itu yang gue rasain kayak orang kena obat anestesi Gue sadar jadi lu antara otak sama ini dengan nyambung. Gue botol minum tuh ada full gitu, gue makanan masih ada, cuman gue udah nggak mikir makan untuk minum lagi, udah nggak mikir ngapain sih gue malam-malam gini nih, enakan gue tidur di rumah, ini ngapain gue udah cancel. Akhirnya ketemu hotel tuh, hotel Jaas apa namanya di situ, gue mutusin stop di situ, gue telepon bini gue, pas gue telepon bini gue, udah stop aja pulang ke rumah, lagian lo gue jauh-jauh nggak bilang-bilang sama bini lo. Nah, karena saat itu kan gue gak diizinin terus terang aja gue gak diizinin kualat lo sama bini lo. Gue gak diizinin sama bini gue karena menurut gue jadi sebenarnya positif buat gue, karena gue jadi tahu bini gue tuh perhatian sama gue. Ngapain sih gue jauh-jauh kayak gitu, karena selama 200-400 gue gak pernah kejadian kayak gini. Ini kejadian tuh pas gue telepon bini gue, udah lo stop aja pulang ke rumah. Oh ya udah, saat itu ngaplok lembar rumah lo. Gue ikutin tuh apa kata bini gue, stop pulang ke rumah udah. Gue mutusin DNF saat itu dah. Tapi kan memang udah lewat COT kan. Jadi pas jam berapa gitu gue bilang dia udah pengen berhenti lama itu, wah udah baru gue declare karena gue lihat udah nggak nyampe lah. Gitu. Gue nggak tahu. Gue udah mikir gue nggak bisa kontak dia juga, nggak tahu nggak nyambung. Gue liatin tuh, wah makin jauh nih gapnya nih. Jadi patokan gue udah di lo kan. Iya. Wah lu udah kagak jalan nih. Wah jam segini ini masih ada Trenggalek, masih ada begini nggak kekejar nih. Ya udahlah. Pupus sudah harapan gue. Gue bangun pagi Cir, apa yang udah gue wah gila. Dan itu kayak kesadaran gue tuh balik lagi. Ngapain gue mutusin DNF segala. Kan gue ngeliat Blitar tuh tinggal lurus aja. Sebenarnya 60 kilo tinggal lurus aja. Kalau gue bilang sama teman-teman gue nih, tinggal jalan lurus 60 kilo. Gue paling 3 jam tuh beres lah. Ya 3 jam. Ya, kan? 3 jam benar. 20 km per jam. Tapi lu jalanan lu udah lurus. 3 jam. Kalau ya bumpy sedikit tapi anggaplah 3 jam 3 jam 4 jam gue masih bisa. Jadi kalau gue jam 1 di Trenggalek, jam 5 subuh gue tuh udah nyampe Blitar lah estimasi gue. Cuma kenapa gue mutusin DNF ini ya, akhirnya gue ngobrol sama teman gue, ada anak dia juga kayak gitu sama dia gue juga halu Nes. Cuman saat itu gitu gue halu, gue disaranin minum teh manis, kalau enggak Coca-Cola, jadi biar gula lo naik. Gulanya udah habis. Gitu iya. Karena begitu bangun pagi gue sadar nggak, kenapa gue ngomong DNF gini ya, gue sadar dengan apa yang gue lakuin tapi gue nggak bisa mengkontrol gitu loh. Dan itu yang menurut gue ya itu lebih di mental. Halusinasi. Ya lo lebih di mental bahwa lo udahlah capek lah gitu lah. Lo keputusan saat gitu kan. Ya benar. Jadi gue pas ikut Bentang Jawa ini terus terang aja, gue nyiapin fisik sama sepeda tuh gue bikin seminimal mungkin lah biar ada traveling. Sampai gue nggak biasa nge-gym, akhirnya gue nge-gym nih, kata gue strength training lagi nih. Oke lo gue nge-gym. Gue siapin fisik gue, tapi yang diajar tuh ternyata bukan fisik. Mental ya. Yang diajar tuh mental gitu. Makanya gue bilang sama temen gue
gue nggak mungkin nyampe di kilometer di Trenggalek itu di 1000 itu kalau bukan karena teman gue malam-malam kan. Jadi begitu ada temennya gue ngerasa ada yang ngingetin gitu loh. Dan itu yang wah ini gue harus apa ya? Ya gue berterima kasih sama Awe karena Walaupun nggak finish ya. Ya walaupun nggak ini, gue kan nggak bisa kontrol dia. Iya. Kalau trouble misalnya kayak rantai putus, Ya mau diapain? gue masih bisa bantuin gitu nyariin dia. Tapi kalau udah pantat gue ya nggak mungkin. Masa lu gua pegangin ya? Nggak mungkin. Dan saat itu tenaga gue gue nggak capek sama sekali. Cuman gue kena mental aja sampai gue stres tuh. Gila kenapa gue ngomong kayak gini? Dan saat itu gue udah ngeliat 400 kilo itu kalau gue jalan santai itu udah 2 hari dapet loh. Dapet. Jalan santai. Tapi gue pikir ini kayaknya bukan fisik yang dihajar. Gue dihajar beneran mental. Sampai gue ke si Kang Fajar itu kan, Kang liatin otot gue ada. Ini nggak kenapa-napa nih bilang. Iya sih, karena gue kayak mental gue tuh drop banget gitu. Mental drop. Karena persiapan gue kan, gue emang pengen ikut bentang jauh tuh udah lama. Cuman gue nggak berani itu kali karena ketika gue udah 400 itu kan di tahun 2003 itu gue ngerasa bener-bener kena mental. Cuman saat itu ada teman-teman anak-anak Surabaya gitu kan masih rame, boleh drafting, boleh bergerombol. Gue nggak bisa. Dan saat itu sendirian. Ya karena pada saat lu capek, kurang oksigen, kurang gula, terutama laki ya, pengambilan keputusan lu berantakan. Itu langsung kayak gue baru ngalamin seumur hidup gue kayak gitu. Gue nggak pernah tuh yang namanya kalau bongking kan lemes doang udah biasa aja. Kalau ini nggak, kok kayak orang linglung ya. Iya gini pelongo gitu. Itu kurang tidur sih sebenarnya. Itu kurang tidur. Tapi emang hari itu memang kita start itu tidur kemarin karena kita ngejar itu cuma 2 jam sih Om. Jadi itu kurang tidur. Panggang turun panggang itu kan intinya itu kita temu pom bensin istirahat di situ. Tidurnya juga nggak proper juga. 2 jam doang habis itu ya. Iya, itu kalau lu kurang tidur itu ini lu lambat. Prosesnya lambat, lu kayak orang linglung. Terus lu mikir apa ya? Tadi gue lagi mikir apa ya gitu. Gitu gue apa ya gitu loh. Terus lu noleh juga kayaknya Iya, itu kurang tidur. Gue sampai microslip Om di sepeda. Baru kali itu gue ngomong itu. Itu efek kurang tidur. Dan itu biasanya muncul setelah 48 jam kemudian. Berarti efeknya ini juga. Ya, berarti biasanya yang gue tahu nih badan manusia 48 jam lu masih hajar habis-habisan itu bisa. Tapi begitu lu masuk lewatin itu, kalau lu nggak tidur, itu udah ini lu kacau. Pengambilan keputusan lu kacau, lu noleh kacau, otak lu tuh udah nggak muter. Jadi itu kayak orang linglung itu lu ngelihat tapi nggak ada yang masuk gitu. Iya bener loh. Gue kayak gitu. Ya, lu ngelihat terus nanti lu tanya apa nggak? Lu tanya matematis 1 tambah 1 aja lu apa gitu loh. Itu udah begitu. Oh iya. Oh iya. Tapi nggak tahu apa udah. Begitu bangun pagi gue segera itu. Iya, begitu besoknya baru. Makanya lu mesti tidur. Gue makanya wah ini nih kayaknya. Gue saat itu aduh itu yang makanya gue bilang kenapa gue bisa kayak gitu yang nggak. Ya itu halu karena otak lu udah oksigen segala macam udah nggak masuk. Ya itulah efek dari menurut gue ya effort ya bendang jauh itu ya sebegitunya gitu. Iya. Yang dihajar tuh fisik sih masih bisa recovery lah. Tapi kalau udah mental begitu drop ini dan lo nggak ada support kan gue cuman sendirian istilahnya kan. Iya. Di rumah pun bini gue nanya lo bini lo gini nggak? Kalau bini gue pas gue ngomong gitu selesaiin apa yang lo udah mulain. Pasti bini gue ngomong gitu ya jangan suruh pulang. Tapi itu gue ngeliatnya emang salah satu bentuk perhatian istri gue aja sih Om. Jadi nggak mau deh suaminya pergi jauh-jauh. Ya. Tapi yang begitu gue balik, nih gue kalau ada ini lagi lu harus izinin ya. Gue udah bilang gitu. Gue kalau misalnya lu masih mau ikut lagi? Kalau ada kesempatan sih gue pengen Om. Karena buat gue mau pakai sepeda apa? Tetep lah Om. Gue apa ya? Gue punya road bike. Cuma kayak feelnya itu beda. Cinta gue tuh dapetnya di sepeda. Beda. Kalau lu biasa pakai sepeda karena gini. Lu pakai sepeda kecil sama road bike, ototnya pun beda. Cara pedalingnya pun beda. Iya, gue sih jujur aja. Ya sama beda, pedalingnya beda. Ketika awal kita mau ini kan kita pikir mau beda gede, beda kecil nih gitu. Karena kan mau road bike apa mau kecil aja. Dia bilang kecil aja loh, ya yang udah biasa lu pakai lah ya. Nyamannya aja. Iya, karena ototnya beda. Lu pun nanti sakit badannya beda gitu. Pegelnya beda. Nikmat banget Om. Gue ngerasa tuh kayak gila nih bentuknya nih. Enak banget nih gue. Cuman emang yang harus bisa lo minimalisir tadi trouble ya. Trouble. Terus kayak misalnya fisik lo harus lebih ini lagi. Lo lebih tertib lah ya. Iya. Sebenarnya manajemen waktu yang lo bilang di podcast lo tuh Om. Tuh kalau lo kita jalanin tuh dapet. Tapi kita lewat terus. Iya.
Ini pas nggak sih kita pas manajemen waktu Om Ale nih. Cuma ya saat itu emang hujan itu kita dapat Ya itu ganggu sih. badai. Itu ganggu. Hujan. Itu fisik juga kena, waktu juga berantakan gitu. Ya itu sih yang paling parah sih menurut gue ya Hujan. tabel. Hujannya tuh juga ngotak banget ya hujannya. Kalau jalanan ya kan kita nggak bisa Iya, ini. harus apa-apain. Ya udah lah ya. Semua orang juga Prediksi, ngelewatin ya. gitu kan. Tapi kalau namanya cuaca kan, waduh, ini nggak bisa kita kontrol. Dan saat itu kalau menurut teman-teman tuh BJ yang sekarang nih kayaknya cuacanya ini lebih Cuaca ekstrim. lebih ekstrim. Kalau BJ kemarin ekstrimnya di panas, kan, ini ekstrimnya di hujan. Nah, dan gue nggak latihan di hujan-hujanan Om. Gue latihan di panas-panasan. Jadi gue ke Hambalang 2 hari sekali tuh gue jalan jam 9 pagi tuh. Panas kan. Udah inilah kalau panas. Tapi begitu dihajar dingin tuh, aduh. Ya, sampai menggigil sampai tidur kamar mandi ya. Wah iya. Dan itu tidurnya berdiri gini ya. Nempel gitu. Gue bilang ngapain gue begini-gini nih. Tapi tuh hujan gila sih sebenarnya Hujan kayak ditumpahin gitu ya. Anginnya tuh gede banget anginnya. Lu tahu dari menuju Kroya kan nggak ada penginapan tuh. Iya, Nggak ada yang- sampai di Kroya baru ada. Baru ada di Kroya kan itu juga dan itu adanya yang itu tadi kos-kosan itu dan itu juga udah jam segitu loh. Udah pada Sampai tutup kan? karpet, iya. Tugas kosan udah jadi ya kalau misalnya ke depan pun gila. Ini hancur sih kita buat kalau misalnya Iya, di depan ya memang. ini udah paling bener lah. Karena Itu Kroya jam 10, jam 11 kos-kosan udah pada tutup semua. Udah nggak terima tamu. Iya. Jadi ya. kita datang jam 1. Wah, Oh, mana nih ada masjid itu sebenarnya dikunci Om. Tinggal buka. Akhirnya buka Nah, aja. aja lah udah lah. Cuma harusnya kalau apa ya, kalau idealnya kita dapet di dalam aja tuh udah enak banget ya. Ya. Cuman ini kita tidur di pelataran kan. Kataran. Gue tuh tidur di atas keset Om. oh, Masjid Karena itu kita gua- nggak ada di masjid itu kan kalau di luarnya nggak ada pelataran itu kosong. nggak ada ubin doang Kita ya. nggak ada alas, nggak ada apa ya. Gue tidur di keset gini aja. Aduh, gue nikmat banget ya. Itu yang gue ngerasain pengalaman hidup gue yang bener-bener ini deh. Yang Sesuatu yang nggak pernah kebayang untuk lo lakukan, Iya. akhirnya lo lakukan juga di situ gitu kan. Dan maksud gue dengan gue nyampe ini gue sebenarnya pecah rekor di 1000 ya, cuman buat pribadi gue. Cuman nih gila, wah ini emang gue nggak ngerasa badan gue tuh nggak ngerasa capek. Hancur ya. Enggak. Cuman yang gue aja gila, gue harus latihan mental juga kayaknya. So far sih emang gitu ya. Karena di Hambalang kan kalau Nyaman. jalan malam kan kita juga sebenarnya ketemu kayak gitu juga Om, malam Iya. Om. Cuman Hambalang tuh masih deket lah. Iya, lu ada apa-apa lu tahu Iya. lah. Ini area main gua nih, Iya. gitu kan. Oh, Kalau jauh, ini kan, kalau aneh nih, ini lu nggak tahu nih ujungnya di mana, ininya di mana. Kalau Hambalang kan ya, gua udah sering lewat sini lah, gitu. KM 0 gua sering lewat sini lah. Mau malam mau pagi maksudnya tahu. Gue ngeliat panggang, orang ngeliat panggang siang, bagus ternyata panggang ya, wah serem ya. Kita nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada kita gue juga nggak tahu kiri panggang itu kan Bawah udah nggak- jurang. bawah kan itu udah Nah. nggak ada lagi tuh. Gue juga kita Ya, nggak kelihatan. pede-pedenya aja tuh Udah nggak kelihatan. udah nggak kelihatan deh. Panggang itu kalau lu ketemu sunset itu bagus banget, Bu. Iya, Om kan ngeliat banyak yang anak-anak ngeser itu kan. Iya, gue cakep-cakep banget. Gue kayak nemu gelap sih semua. malam. Ya. Bahkan Tahun lalu gua ketemu Panggang, udah 2 kali gua ketemu sunset, tapi ya itu. Yang Mepet. terakhir tuh bukan hujan, asap lagi bakar-bakaran. Oh, oke. Tapi yang sebelumnya bagus banget tuh, gue sampai berhenti di situ foto-foto. Iya. Itu kan hasilnya idealnya emang masuknya sunset kan. Jadi Iya. nanti Lu nyampenya udah sore, masuk ya. Wonosari lah ya. Kita baru setengah satu. Terus 1:30 tuh baru nanjak. Ya kalau dipikir-pikir ketika lo tahu siang jalan gitu, misalnya kita jalan ke siang daerah Panggang atau mau ke Imogiri gitu, lo mikir goes males kan? Iya memang. Gue biasanya nyampe Panggang itu sore jam 4. Iya. Itu masih aman. Begitu turun juga udah lempeng, udah Wonosari, Playa. Wonosari, udah tinggal turun hajar terus gitu kan. Kemarin itu emang orang-orang tuh pada nginepnya di Wonosari, Om. Iya. Pada stop. Jadi sebenarnya kita tuh masih bisa ngejar ke Wonosari. Cuma udah begitu awe bocor malam-malam itu Udahlah udah gitu ya. udahlah, istirahat Jadi mau dulu. dipaksa di Kebumen ya, Bro? Gue bilang, Kebumen terlalu jauh. bos Kebumen maju terlalu lagi jauh. Kebumen nggak nih? Bilang. Pas yang itu. Iya, cuma emang dia bilang nggak, udahlah istirahat sini aja takutnya nggak tahu apa. Iya. Gue tau, yang pertama gue kejar sampai Kebumen. Etian gue bilang lu nggak istirahat nggak apa-apa karena lu nyampe pasti subuh kan. Bener. Terus lu mau ngapain gitu, lu baru mau tidur, udah kebangun orang udah mau jalan, lu udah gelisah gitu lah. Jadi yang berikutnya gue nggak pernah nyampe Kebumen. Iya, emang kalau Benar, gue yang sih di Kroya tuh ada Kroya, Kleng. gue pasti Kroya. Sama itu juga sih yang beberapa kan race map kan gerak tuh. Ada beberapa juga kan yang maksud gue kalau kita nih jaraknya kok tiba-tiba ya jauh banget ya. Iya. lompat. Lompat-lompat gitu. Tapi gue nggak, emang pengalaman ini emang gue sih tuh enak banget, asli enak. Gue ngerasa hari pertama kedua emang otot tuh hancur Om. Iya pasti. Hari ketiga tuh Enak.
gue nanjak Pracimantoro Gili Tontro tuh gue nikmatin banget. Wah gila. Walaupun speed gue lambat tapi gue masih bisa Masih nanjak bisa, tuh, ya. nggak nuntut. Wah enak banget ini. Dan itu kan panas. Gue bisa adaptasi dengan itu. Iya, biasanya memang setelah lu hari ketiga baru badan lu tuh menyesuaikan. Hari pertama tuh orang jarang push. Gue rasa wah enak banget ini. Pertama, kedua ya pokoknya. Iya, hari pertama secara kedua badan itu sih, badan adaptasi sebenarnya. Kalau ya kayak kita ya, kalau udah yang memang setiap hari di tengah dijembreng begitu ya beda gitu. Kalau kita kan beda lah. Nah, gue sekarang persiapan gue kemarin tuh terlalu banyak bawa makanan aja. Gue bawa makanan sih itu bawa makanan banyak. Gue bawa bladder tuh yang 3 liter, saya 2 liter aja. 2 liter ya, iya cukup. Begitu ketemu tanjakan berat, lumayan lah 1 liter. Cuma ya itu jadi nggak habis-habis gue kan minumnya. Cuma makanan aja gue bawa banyak. Weh lo makanan masih ada nggak? Habis nih. Gue kayak bawa ransum di tas gue. Sepeda gue jadi berat banget isinya. Iya, padahal Indomaret banyak ya. Iya, gue. Oh, ternyata banyak Indomaret ya. Indomaret banyak itu gue juga Gue juga kaget tuh. Indomaret tuh banyak gitu coba. Emang ngapain bawa? Iya, Banyak ngapain bawa, iya. Berhenti-berhentinya juga masih oke. Yang Sebenarnya penting juga di malam aja. panjang jalan itu menurut gue ya rute Bentang Jawa itu sangat masih manusiawi lah. Iya, banyak tempat istirahat, banyak makanan. Ya ada beberapa spot yang nggak ada tapi nggak banyak gitu loh. Bisa kita inilah Siasatin lah. strategi ini. Dan nggak terlalu ya bisa untuk ya walaupun kita pakai sepeda kecil gitu yang sebenarnya ya masih bisa dijangkau gitu. Setuju, Bukan setuju. suatu yang kayak bakal lo tersiksa banget Bang. ya enggak sih. Emang Setuju. kita Nikmatin nikmatin sih sih. bener Nikmat kata banget. kalau mau menikmatin rute ini Bentang Jawa tuh oke lah. Walaupun kita belum sampai finishnya mungkin PR juga buat gua berdua. Iya. Sebenarnya Bentang Jawa itu enak buat dinikmati kok. Karena dia punya COT juga nggak terlalu nggak kayak Audax gitu. Betul. Audax tuh jauh lebih ketat. Parah. Udah tuh sampai Gue mikir 27 jamnya 400 kilo. Kilo, iya. Wah gila gue bilang berat banget. Kalau Audax tuh lebih berat sebenarnya dari segi COT Kalau ya. ini kan 451 CP1 lo dikasih waktu tuh lebih dari 40 jam. Iya. yes. Kayak Cuma 60. 4.000. Iya. Elevasi. Iya, beda di elevasi ya. Elevasinya 4.000 gitu aja. Itu saja. Ya tapi enggak sebenarnya sama. 1:1. Audax sama Bentang Jawa sama 1:1. waktunya aja 400 ketemu 4.000. Wah. Iya, Oh iya 400. 400. Sama. Sama ya. Cuman tanjakannya. Tanjakannya 8%. beda. Kalau yang satu tuh begini-begini terus, yang satu tuh agak begini. Panjang. gitu. Terus Ini sedikit tiba-tiba jumlah begini, tanjakan, tiba-tiba tapi begini. Gue pasnya Tembok-tembok mulu. kok 8%. Makanya gue latihan tuh yang nyari yang 23% kan. Latihannya di situ. Ternyata nggak dapet tuh yang 23%. Cuma sekali nanjak lo 15% kan lumayan juga begini. Wah, Iya. tanjakannya pendek. Nah, lo ikut yang punya gua tanjakan 23, 27, 31. NB. Lo harus pakai apa ini? Tampak ya sprocket. Itu pakai fresh view udah. Ini 500 berapa ya? 10.000. 500 10.000. 510.000. Punya gua 510.000. Gua banding gua. Iya, kebetulan gua. Itu di Bali kan? Itu lo mau nyari 27 ya banyak. Gue sekali tuh gue yang ke Kopi Nako ya. Kopi Nako ya. Itu aja gue set 23-nya sampai gue ngeliatin heart rate. Ya Allah heart rate gue udah segini nih. Makanya tadi kan jam gue kan ada pantau heart rate. Gue Matiin itu mau matiin. Bunyi, Bunyi terus tatu-tatu tuh ganggu. Matiin aja lah. Udahlah. Bismillah aja gue bilang ya pas Pokoknya selama lo ngerasa masih bisa napas agak normal, Iya. udah nggak usah terlalu. Ini kadang-kadang nih ganggu. bener. Ya patokannya sih sebenarnya ketika lo masih menikmati nih, mesti itu aja. Selama lo nggak yang mau napas udah kayak mau mati banget. Kalau begitu mau mati lo coba aja lihat turunin dikit bisa nggak gitu kan? Beda kalau Rutenya tuh Nick, mau enak banget. ya rutenya kok menyenangkan kok. Ya, ya. Kalau misalnya bisa ketemu siang tuh lebih nikmat lagi kayaknya. Panggang ketemu siang. Panggang ketemu siang. Jangan ketemu siang. Ini Bayar kita ketemunya Malam. Kalau bisa kayak Stephen Land lah. Dibayar tuh udah siang nih udah wah. Ya mah sinting. Oke. Siap. Terima kasih Thank you, Bapak-bapak. Bale. sip. Thank you. Semoga nggak kapok. Enggak lah. Enggak lah. Tetap lah kita nikmatin lah Gua semua habis rute Bentang yang- Jawa ikut Jisok kemarin oh. Oh Jisok ya Jogja ya. Iya gua nanya. Iya si Ridi lagi ikut Jisok. Tuh pantat masih utuh aja udah. Gua itu makanya pantat nggak apa-apa, otot nggak apa-apa. Cuman gua pasti gua harus ikut Jisok nih biar gua meluapkan emosi gua lagi. Wah nyata rutenya panas. Terus Panas. lewatin sama rute-rute kemarin lagi di Bentang Jawa. tipis-tipis. Ada bagian Kulon Progo kan sebagian Iya. lewatin, lewat sini lagi loh. Ya udah ini aja nikmatin aja. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Sip. Thank you ya. Male. Waktunya, Thank you buat Male. ngobrolnya. Sukses selalu ya. Sukses. Jangan lupa ikut
Berani nanjak. Berani nanjak. Kapan rencana? April biasa. Tahun depan berarti? Tahun depan April. Iya. Sih bisa. Ada siapa? 500 kilo aja, nggak usah banyak-banyak kita mah. Iya.